Game ini jelas sudah tidak asing di telinga kalian. Sebuah platform game online yang bebas untuk bermain map buatan komunitas, dan game itu adalah Roblox. Game ini ramah di semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Di dalam game ini, kalian bisa bebas berkreasi, bermain roleplay, sampai mabar dengan teman. Bahkan, Roblox memiliki puluhan juta pemain aktif setiap harinya. Namun, di balik ramainya platform ini, ternyata ada sisi gelap yang jarang dibahas. Banyak laporan menyebut, kalau Roblox memiliki berbagai celah, yang bisa dimanfaatkan oleh orang dengan niat buruk, mulai dari scammer, sampai pelaku grooming yang mengincar pemain di bawah umur. I've read stories and seen segments on the news about predators who are using Roblox to link up with young children, maybe lure them to another platform where they can ask them for pictures or engage them in sort of manipulative grooming behavior. There have been a lot of very upsetting stories about things like that happening on Roblox. Bahkan, ada korban yang rela pindah platform chat hanya demi dijanjikan Robux gratis. Dan karena berbagai kasus inilah, Roblox beberapa kali mendapat kritik dari banyak pihak terkait keamanan anak-anak. Di video ini, gua bakal bahas bagaimana sistem sosial Roblox bisa dimanfaatkan oleh predator, scammer, dan pelaku grooming. Sebelum era Roblox sensor pagar seperti sekarang, ada sistem safe chat untuk akun di bawah 13 tahun. Chat tersebut dibuat agar pemain anak-anak memiliki batasan komunikasi. Namun masalahnya, sistem ini sangat mudah dilewati. Pada waktu itu, banyak pemain memalsukan umur hanya agar bisa memakai fitur chat bebas. Karena moderasi Roblox yang saat itu belum ketat, banyak kata-kata toksik yang lolos filter tanpa sensor. Dan parahnya, akun di bawah 13 tahun bisa melihat kata toksik tersebut. Sebenarnya, AI sensor pagar sudah ada sejak tahun 2007. Namun, AI Roblox pada waktu itu belum terlalu pintar, dan inilah yang membuat komunikasi di Roblox dulu sangat mudah dimanipulasi. Dari sinilah banyak pelaku mulai mencari target lewat game roleplay atau server publik. Biasanya, pelaku memancing korban lewat obrolan biasa atau ajakan bermain bersama. Pada tahun 2017, Roblox mulai memperketat fitur chatting. Kata-kata yang sebelumnya lolos mulai disensor lebih agresif. Namun, para pelaku tetap mencari cara lain. Contohnya lewat map roleplay seperti Brookhaven. Dia bisa saja masuk map yang menyediakan item khusus, yang bisa menampilkan teks. Contoh beberapa kalimat seperti, enak-enak di rumah nomor sekian, ada yang sus di nomor sekian, dan lain-lain. Meski terlihat sepele, kode seperti ini sering dipakai untuk memancing pemain masuk ke interaksi yang lebih pribadi. Dan hal seperti ini paling sering muncul di server roleplay. Sebenarnya, mapnya tidak salah. Namun perilaku pemain dan fitur yang harus dipertimbangkan. Memasuki tahun 2025, Roblox mulai jauh lebih ketat. Mereka memakai AI rephrase, yang bisa mengubah kata kasar menjadi lebih sopan secara otomatis. Bahkan, untuk menggunakan fitur chat, pemain harus melakukan facial age estimation, yaitu sistem estimasi umur lewat wajah, agar pemain hanya bisa berinteraksi dengan kelompok umur tertentu, alias yang disebut age-based chat. Selain itu, sistem login Roblox dulu juga jauh lebih longgar dibanding sekarang. Hal ini juga menjadi salah satu celah jelas pada waktu itu. Cukup memasukkan nama dan tanggal lahir palsu, seseorang sudah bisa membuat akun baru. Dan karena verifikasi belum seketat sekarang, banyak pelaku bebas membuat akun berulang kali, meski sudah terkena ban dari Roblox. Meski Roblox sekarang jauh lebih ketat, bukan berarti semua masalah langsung hilang. Karena para pelaku juga ikut berkembang, mencari cara baru. Kalau dulu ada celah di login dan chat, sekarang ada celah di facial age verification. Akun yang belum diverifikasi memang tidak bisa memakai fitur chat tertentu, atau voice chat. Namun beberapa pelaku mulai memalsukan verifikasi, menggunakan wajah orang lain, salah satu contohnya menggunakan muka orang tua. Selain itu, ada juga yang membeli akun-akun yang sudah lolos verifikasi, lewat dark web. Bahkan parahnya, kemarin ada yang sempat menjualnya di platform eBay. Pihak eBay secara cepat menghapus semua penjualan akun Roblox tersebut, karena melanggar kebijakan situs mereka. Dengan dua celah tersebut, Mr. P dan G bisa langsung masuk ruang chat, tanpa memalsukan muka sendiri. Masalah lain muncul di fitur Trusted Connection, yang gunanya untuk memperketat, malah menjadi celah yang paling halus buat para pelaku.
Biasanya, beberapa pelaku memanfaatkannya dengan membuat QR palsu atau manipulasi sosial agar korban memberikan akses trusted. Lewat trusted connection inilah, party chat di Roblox jauh lebih longgar dibanding chat publik. Selain itu, ada juga penyalahgunaan server private. Server private ibarat ruang gelap di balik keramaian publik. Beberapa server bahkan dimodifikasi menggunakan skrip tertentu, misalnya mematikan filter chat dan menampilkan item yang tidak lolos di server publik. Dan karena sifatnya tertutup, korban bisa lebih mudah dimanipulasi tanpa ada pemain lain yang menyadari. Biasanya, server seperti ini disebarkan lewat link media sosial atau ajakan bermain bersama untuk memancing para korban. Karena itu, jangan pernah asal masuk link atau server yang tidak jelas sumbernya. Ternyata masalahnya tidak berhenti di dalam Roblox saja. Platform lain seperti media sosial dan website juga ikut berperan besar. Pernahkah kalian menemukan iklan atau link Robux gratis? Biasanya, penyebarannya bisa lewat sosmed seperti YouTube atau TikTok. Cara kerjanya sederhana. Dari link tersebut, kalian akan dibawa ke website yang tampilannya tidak mencurigakan. Kelihatannya simple. Korban diminta memasukkan username Roblox, lalu mengerjakan beberapa tugas. Dan setelah itu, angka Robux palsu mulai muncul di layar agar korban percaya. Namun, disinilah para scammer melakukan eksekusinya. Saat ingin menarik Robux tersebut, korban biasanya diminta memasukkan informasi sensitif. Dari sinilah zona merah terjadi. Bahkan, tugas yang diberikan tersebut bisa aja mengarahkan korban ke konten berbahaya atau komunikasi pribadi. Beberapa pelaku juga memakai metode serupa. Biasanya mereka mencari target lewat postingan link di media sosial, komentar, atau chat game. Korban lalu diiming-imingi hadiah seperti Robux gratis atau item langka. Dan ketika korban mulai percaya, mereka diarahkan menuju link tertentu yang membawa korban ke platform lain seperti Discord atau media sosial. Setelah komunikasi berpindah ke ruang yang lebih privat, pelaku mulai menjalankan aksinya. Dan karena prosesnya terjadi di luar Roblox, ancaman seperti ini jauh lebih sulit dikendalikan sepenuhnya oleh pihak platform. Bloomberg pernah melaporkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2024, ada puluhan kasus penculikan dan pelecehan anak yang dikaitkan dengan perkenalan lewat Roblox. Awalnya, pihak Roblox sempat menyangkal kalau platform mereka memiliki masalah serius terkait predator anak. Mereka menyebut masalah ini sebenarnya juga terjadi di banyak platform sosial lainnya. Namun, setelah berbagai laporan dan investigasi mulai bermunculan, Roblox akhirnya mendapat tekanan besar dari banyak pihak. Mereka bahkan dipanggil oleh lembaga perlindungan anak di berbagai negara, juga sempat membayar denda jutaan dolar investigasi keamanan anak. Bahkan, Roblox sempat mau diblokir di Indonesia karena skandal ini. Dan sejak sekitar tahun 2025, Roblox mulai melakukan perubahan besar-besaran, mulai dari verifikasi umur, pembatasan chat akun anak-anak, sampai moderasi AI otomatis. Selain itu juga, sistem AI mereka sekarang bisa memantau jutaan chat untuk mendeteksi kata toksik, manipulasi halus, sampai pola percakapan mencurigakan. Namun sayangnya, banyak orang merasa semua perubahan ini datang sedikit terlambat, karena terlalu banyak korban yang berjatuhan. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah sistem keamanan Roblox saat ini sudah cukup? Atau sebenarnya masalah ini hampir mustahil dihilangkan sepenuhnya dari platform sosial sebesar Roblox? Itulah pembahasan sisi gelap Roblox. Jika kalian suka pembahasan seperti gini, klik tombol like dan subscribe untuk pembahasan lainnya.